Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya sebagai guru peminatan kelas 11 MIPA 3 khususnya akan menjelaskan cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagaimana grafik fungsi untuk Y sama dengan sin X ini dia. Sebelumnya buat anak-anak ibu pasti udah tahu ya. Jadi di sini grafik yang warna biru ini merupakan fungsi dari sinus. Ya, dia menggunakan sudut istimewa. Di sini kalau ada titik-titik untuk 30 derajat, untuk 45, 60, dan 90. Kemudian 120, 135, 150, dan 180. Jadi di sini sudut yang saya sebutkan tadi merupakan pengganti dari X. Jadi Y sama dengan sin 0 derajat adalah 0, ya kan? Kemudian Y sama dengan sin dari 30 adalah setengah. Nih dia, ini setengah, ini 3/4, ini 1. Kemudian sin dari 45 setengah akar 2, sin dari 60 setengah akar 3, dan sin dari 90 adalah 1. Kemudian Y sama dengan sin 120 setengah akar 3. Y sama dengan sin dari 135 setengah akar 2. Y sama dengan sin dari 150 adalah setengah, dan seterusnya. Jadi gelombang pertama itu merupakan pi 180, sini juga 2pi, karena nilai 1pi adalah 180. Oke, selanjutnya untuk Y sama dengan cos X, ini grafik fungsinya. Seperti sin tadi, tetap sumbu X itu digunakan untuk sudut istimewa, sedangkan atas untuk nilai dari Y sama dengan cos X-nya kita ganti dengan sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90, 120, sampai seterusnya. Di sini sampai 360 ya, sampai 2pi. Nah, jadi sama halnya cos Y sama dengan cos X, X-nya kita ganti dengan 0, X-nya kita ganti dengan 0, ternyata nilai Y-nya adalah 1, ini dia. Kemudian ini untuk punya si sudut 30 derajat. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3, ini dia. Kemudian cos 45 adalah setengah akar 2. Cos dari 60 adalah setengah, dan cos dari 90 adalah 0. Itu dan seterusnya. Berarti karena ini sampai 90 derajat, ini adalah setengah pi. Selanjutnya kita gambar untuk Y sama dengan tan X. Sama halnya sumbu X digunakan untuk sudut istimewa dan sumbu Y digunakan untuk nilai dari tan X tersebut. Jadi tan dari 0 derajat adalah 0, tan dari 30 berapa, tan dari 60 berapa, tan dari 90 berapa, dan seterusnya. Oke, yang tadi kita bahas adalah tentang menggambar Y sama dengan sin X. Hanya Y sama dengan sin X, kemudian Y sama dengan cos X, kemudian dan Y sama dengan tan X. Untuk pelajaran kali ini kita akan fokus ke sini dulu, yang dua ini, Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Nah, itu kan hanya dalam bentuk seperti ini. Jadi bagaimana misalkan fungsinya berubah, bukan hanya sin X dan cos X, tapi seperti ini. Misalkan ada perintah gambarkan grafik fungsi dari Y sama dengan 2 sin X dan Y sama dengan 1 ditambah cos X. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu amplitudo. Karena amplitudo digunakan untuk, amplitudo itu adalah jarak si gelombang. Jadi gini, tinggi gelombang, nih, ini gelombang, puncak gelombang di sini, ini adalah 1. Berarti amplitudonya adalah 1. Di sini nilai amplitudonya adalah 1. Ini juga ketinggian dari gelombang. Nih, ke sini 1 dan sini juga 1. Ya, jarak gelombang, tinggi gelombang. Jadi walaupun dia -1, walaupun 1, namanya jarak, tidak ada negatif. Jadi ingat, amplitudo itu adalah ketinggian gelombang atau puncak gelombang. Lanjut ke soal, kita menggambarkan grafik fungsi dari Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X bentuknya seperti ini kan. Nih, kita pindahkan dulu ke sini. Y sama dengan sin X, Y sama dengan sin X dengan gelombang tertingginya adalah 1, amplitudonya adalah 1. Ini dia.
ini puncak tertingginya 1 dan puncak tertingginya juga -1. Nah, jadi ini adalah gambar dari Y sama dengan sin X biasa. Sedangkan soal mintanya adalah Y sama dengan 2 sin X. Karena amplitudo itu jarak, jadi di sini sebenarnya ada 1. Ini merupakan nilai amplitudo atau bentuk umumnya Y sama dengan A cos sin atau tan dari X, berarti di depan dari fungsi trigonometri ini adalah amplitudo. Jadi kalau misalnya Y sama dengan sin X saja, berarti ada 1 di depan, itu adalah nilai amplitudo sesuai di sini. Tingginya 1 nih 1. Kemudian kita menggambar dari Y sama dengan 2 sin X, berarti tinggi amplitudonya adalah 2. Berarti kita gambar seperti ini. Ini tetap sampai -2. Nah, ini yang baru merupakan Y sama dengan 2 sin X. Jadi yang baru ini, yang baru merupakan dari gambar dari Y sama dengan 2 sin X. Ini 2 dan ini juga -2. Oke, selanjutnya saya akan menggambarkan Y sama dengan 1 ditambah cos X. Berarti yang pertama kali kita buat adalah gambar dari fungsi cos X-nya dulu. Cos X tadi bisa kita lihat begini gambarnya. Dia mulai dari 1 karena cos dari 0 derajat adalah 1. Berarti gini, ini gambar asli dari cos X. Kemudian kita tambahkan dengan 1. Artinya setiap garis di sini, setiap grafik di sini naik 1 ke atas. Berarti ini kan titik terendahnya nih, -1. -1 tambah 1 jadi 0, berarti ini naik ke 0. Kemudian nih, yang ini naik ke 0. Kemudian ini tadi 0, ini 0 kan, ini juga 0. Naik ke 1 jadi 1, sing dia. Kemudian yang ini 1 ditambah 1 berarti jadi 2. Ini pun sama, tambah 1 jadi 2, kira-kira di sini. Nah, tinggal kita hubungkan. Ini berarti nih. Nah, kurang lebih seperti itu, gambar saya tidak sempurna. Berarti pengganti dari sumbu X di sini adalah 1. Karena ini 0, kita naikkan 1 tambah 1 jadi sini. Ini pengganti dari sumbu X-nya. Nanti dari sumbu X. Berarti kan pas ya. Ini adalah gambar cos X, dia ditambah 1, berarti setiap titik di garis ini ditambahkan 1, naiklah 1 ke atas. Berarti untuk yang nampak saja, -1 tambah 1 jadi 0, ini kan 0. Kemudian ini 0, ini juga 0, tambah 1 jadi 1. Jadi 1, nih jadi 1. Kemudian 1 naik 1 juga jadi 2. Tuh ya, untuk Y sama dengan 1 ditambah cos X. Bagaimana dengan Y sama dengan 1 ditambah? Bagaimana dengan Y sama dengan 1 ditambah? Misalkan 2 sin X. Atau Y sama dengan 1 ditambah 2 cos X. Nah, bagaimana ini? Nggak usah. Ini saja. Oke. Penyelesaian yang harus kita lakukan pertama kali sama dengan tadi, kita harus menggambarkan dulu cos X-nya ya. Kan kita akan menggambarkan Y sama dengan 1 ditambah 2 cos X. Kita gambarkan dulu cos X yang umum. Ini dia cos X. Kemudian selanjutnya kita buat amplitudonya jadi 2. Ingat, kalau amplitudenya jadi 2 berarti sumbu awal tetap X di sini, cuman ketinggian gelombang kita ubah menjadi 2. Berarti sini pun, yang ini pun jadi 2. Yang ini jadi -2. Kan ketinggian gelombang. Berarti kita gariskan. Seharusnya sama. Oke. Nah, ini untuk Y sama dengan 2 cos X. Kemudian bagaimana? 2 cos X sudah selesai. Bagaimana dengan 1? Seperti halnya yang tadi, kita tambahkan setiap garis di sini dengan 1. Berarti -2 naik jadi -1. Kemudian ini 0 naik jadi 1 di sini. Ini juga 0 naik jadi 1. Kemudian -2 naik jadi 3, 2 naik jadi 3, 2 pun naik jadi
3. Kita hubungkan lagi. Udah. Ini. Nah, itu garis yang baru nih. Siapa pengganti dari dari sumbu X? Berarti karena dia ditambah 1, kita tambahkan 1. Berarti ini ganti sumbu X. Kelihatan, mungkin tidak kelihatan karena gambarnya terlalu itu ya. Tapi minta semoga kalian paham. Jadi gambar dari Y sama dengan 1 ditambah 2 cos X adalah yang ini. Kalau kita pakai pensil, boleh kita hapus yang pertama kali yang nilai gambar dari cos X, kita hapus. Kemudian gambar dari 2 cos X kita hapus. Karena yang kita perlukan cuma yang ini. 3 ke titik 1 ke titik min 1 dan yang ini. Oke. Selesai. Oke, selanjutnya setelah saya memberikan materi, selanjutnya saya akan menantang kalian. Tantangan dalam artian positif ya tentunya. Silakan kerjakan tugas, yaitu gambarkan grafik fungsi trigonometri dengan 4 fungsi berikut. A yaitu Y sama dengan 6 sin X. B adalah Y sama dengan 3 cos X. C, Y sama dengan 2 ditambah sin X. Dan D, Y sama dengan 2 ditambah 2 cos X. Tugasnya cukup mudah. Ibu harap untuk 11 MIPA 3 khususnya siswa SMA Negeri 7 Batanghari, silakan dikerjakan tugas berikut. Terima kasih.